Nah, bagaimana kita tahu bentuk orbit kalau dia itu gravitasi Newton gini ya? Nah, kita perlu konsep ini ya, energi. Konsep energi pada gaya sentral. Jadi karena energinya konstan ya, sekarang kita tinjau bagaimana bentuk energinya di gaya sentral. Nah, pada gaya sentral, yang pertama kita gaya sentral itu umumnya pakai koordinat polar ya. Jadi energi totalnya Nah, untuk energi total, berarti kan ada dari kecepatan dan dari potensialnya ya. Katakanlah E, dia dari energi kinetik ya, aslinya. Atau dari kecepatan kan ada ini ya, untuk koordinat polar. Berarti R dot kuadrat tambah R kuadrat theta dot kuadrat. Lalu ditambah potensial dari gaya sentralnya ya, katakan PR. Lalu sekarang perhatikan ini kan bisa jadi ini. Itu energi totalnya. Lalu karena momentum sudutnya itu konstan, besarnya itu nggak berubah. Nah, untuk L itu kan sama dengan I omega ya, atau I-nya berarti kalau dia eh, anggap aja seperti beda titik ya, kan ini sama dengan mr kuadrat, berarti tadi kan omeganya itu theta dot ya. Berarti kita akan dapat theta dot sama dengan L per mr kuadrat. Nah, dari situ energi total menjadi ini ya, energi total. Oke, jadi E sama dengan setengah mr dot kuadrat ditambah setengah mr kuadrat kalikan L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 tambah PR. Nah, jadi E sama dengan ini. Ditambah L kuadrat per 2mr kuadrat ya. Nah, ditambah VR. Berarti kan bahwa seperti kemarin ya tentang potensial efektif, maka yang sebelah sini jadi potensial efektif ya. Jadi U ya berarti. UR. Nah, maka di gerak dengan gaya sentral kita akan memiliki potensial efektif. Sebenarnya energi sih ya, energi potensial efektif.
UR sama dengan L kuadrat per 2MR kuadrat ditambah PR. Nah, ini merupakan energi potensial efektif. Sekarang bagaimana dengan syarat atau bentuk orbitnya ya? Nah, ini langsung saja aku turunkan kepanjangan. Sekarang bentuk orbit dari energi ya. Bentuk orbit dari energi. Nah, yang pertama adalah jika energi total itu kurang dari 0 ya, artinya negatif, maka lintasan itu opsinya antara lingkaran atau ini kondisi yang sangat khusus ya. Artinya hanya ada satu nilai tertentu. Jadi dia kan katakan ini 0 ya. Nah, ini E-nya. Tadi kan E-nya harus kurang dari 0 ya. Artinya di sini ya. Nah, nanti ada satu nilai tertentu ya yang dia menghasilkan kalau E-nya sama dengan ini jadi lingkaran. Tapi kalau dia kurang dari ini di sini ya, dia jadi elips atau kalau melebihi ini juga jadi elips. Nah, makanya lintasan lingkaran tuh emang bisa ya, tapi jarang karena nilainya harus pas ya. Kalau nggak pas dikit aja, dia bakal jadi elips. Nah, dari situ pilihannya yang pertama tadi lingkaran atau elips. Nah, ini secara umum. Artinya secara umum lintasannya itu elips kecuali di satu nilai energi tertentu. Lalu selanjutnya jika energi itu sama dengan 0, maka lintasan parabola ya. Selanjutnya jika lebih dari 0, maka lintasan hiperbola. Sekarang perhatikan antara lingkaran dan elips dengan dua lainnya ya. Itu kan beda ya. Kalau kita lihat lingkaran dan elips, mereka kan mengorbit ya. Jadi mengelilingi. Tapi kalau parabola dia cuma mendekati aja terus menjauhi lagi ya. Sama dengan hiperbola. Jadi untuk elips dan parabol, lingkaran dan elips ini merupakan kondisi mengorbit ya. Artinya kalau energinya itu kurang dari 0, maka bendanya akan mengorbit, ya, mengelilingi. Sedangkan kalau dia tidak, artinya ini kondisi yang tidak mengorbit. Nah, itu merupakan bentuk orbit ya. Jadi kalau kita tahu energinya berapa, kita bahkan bisa tahu bentuk orbitnya bagaimana. Karena energinya ini konstan ya, kalau kita tahu energi di awal ya nanti seterusnya energinya segitu ya, nggak berubah. Jadi itu untuk energi dan bentuk orbit.